Oke, intermolecular force gitu ya. Ini kita sudah ke soal tentang gaya antar molekul. Dia di soal the force that occurs between polar molecule and unpolar molecule. Jadi polar ketemu dengan polar, maka dia adalah dipole force. Kalau London nonpolar sama nonpolar ya. Kalau hidrogen dia ada H ketemu dengan F ketemu dengan O ketemu dengan N, salah satu gitu. Oke, next question. Among the following compound which have the London force. Jadi London itu adalah nonpolar ketemu dengan nonpolar. Nah, nonpolar itu dia adalah has not lone pair. Nah, jadi ini kan ada beberapa senyawa. Jadi kalian diminta untuk nyari dia termasuk nonpolar apa enggak. Kalau nanti nonpolar berarti mesti dia punya London force. Gitu ya. Kita mulai dari HCl. HCl itu ada hidrogen sama Cl. Dia adalah polar. Ini ya. Di before video selalu dijelaskan bahwa ketika ada hidrogen golongan 1 ketemu dengan golongan 7 FCl-BrI, mesti dia adalah polar karena ada beda keelektronegatifan yang tinggi. Sekarang NH3. Oke, kita cari dia punya lone pair atau enggak. Maka kita gunakan cara rumus aja biar cepet ya. NH3. N itu kan berarti dia 7 ya. N itu dia 7 kan, atomic numbernya 7 ya. Berarti kalau mau nyari lone pair, rumusnya kan berarti lone pair nomor 1 ya. Valence elektron atom pusatnya itu adalah N itu adalah 7, berarti kita cari dulu valence elektronnya 7, berarti N-nya 7, berarti 2 sama 5, berarti valence elektronnya 5, valence elektron minus bondingnya 3, kita bagi 2 bagi 2 dapatnya 1, jadi dia punya lone pair. Kalau dia punya lone pair maka adalah polar ya. Oke, kita cek yang CH4 di sini. CH4 berarti central of atomnya, atom pusatnya adalah C gitu ya. C itu dia atomic numbernya 6 gitu, berarti konfigurasinya 2 sama 4, berarti valence elektronnya adalah 4. Oke, rumus mencari lone pair adalah valence elektron minus bonding kita bagi 2. Valence elektronnya C berapa tadi? Valence elektronnya C 4. Nah, berarti 4 minus bondingnya ada 4, kita bagi 2, dapatnya adalah 0. Nah, dia tidak punya lone pair. Kalau dia nggak punya lone pair berarti dia adalah non polar. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Kalau kalian cari nanti H2O dia polar, CHCl3 dia polar. Ya, jadi seperti itu. Oke. Next question in intermolecular force, the following pairs of compound are known. Jadi ada beberapa daftar pasangan dari senyawa. Kalian diminta untuk nentuin a compound that can form hydrogen bonds. Jadi yang bisa membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu antara kita ulangi ya. In the next question in intermolecular force, in here you ask to the compound that can form hydrogen bond. Jadi yang dapat membentuk ikatan hidrogen, gitu ya. Di sini ada beberapa senyawa yang namanya hydrogen bond, berarti
nanti ada atom H, dia berikatan dengan F, berikatan dengan O, sama berikatan dengan N. Salah satu. Kita cek. NH3. Ada N ketemu dengan H, maka dia adalah hydrogen bonds. Ada H ketemu F, maka dia juga hydrogen bonds. Oke. Yang nomor 2, H2O. Ada H ketemu O, berarti dia adalah hydrogen bonds. Ada H ketemu Cl, dia bukan hydrogen. Oke, yang ketiga, ada H ketemu F, berarti dia ada hydrogen bonds. Ada H ketemu O, maka dia adalah hydrogen bonds. Berarti 1 sama 2 benar. Yang 4, N sama H itu hidrogen, tetapi H sama Br bukan. N sama H, ini dia hidrogen, tapi H sama S dia bukan hidrogen. Jadi jawabannya adalah 1 sama 3. Ya. Oke, next question. The force that occurs between HCl molecule with another HCl. HCl dia adalah polar. HCl ini di sini dia juga polar. Polar ketemu polar berarti dia adalah dipole force. Gitu. Oke, next look at the table below. Jadi di sini ada tabel antara H2O sama H2S. Ada data MR, ada data boiling point and melting point, titik didih sama titik leleh. The difference between boiling and melting point between compound H2O and H2S is caused by. Jadi perbedaan titik didih sama titik leleh itu disebabkan karena apa? In the A, MrH2O is small than MrH2S. Oke. Perbedaan titik didih sama titik leleh itu nanti berkaitan dengan hydrogen bonds-nya ya. Jadi kalau berkaitan dengan Mr itu enggak. Jadi A salah. Atomic radius S is greater than atomic radius O. Jadi jari-jari atom S dia lebih besar daripada jari-jari atom O. Bukan berkaitan dengan jari-jari ya. Terus yang C, H2O has hydrogen bonds between its molecule. H2S has hydrogen bonds. Salah ya. H2S itu nggak punya hidrogen. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau melting and boiling point dia berkaitan dengan ikatan hidrogen. Ya, semakin tinggi ikatan hidrogen maka titik didihnya semakin besar. Gitu. Oke. Next question, in the last question. The boiling point of alcohol C2H5 is high than that of ether, even though it has the same molecular formula. This is caused by. Jadi titik didih alkohol dia lebih besar daripada ether. Padahal keduanya punya rumus molekulnya sama. Disebabkan karena yang A, alcohol is liquid at room temperature. Alkohol dia berbentuk cairan di dalam suhu ruang. Salah ya. Tadi sekali lagi kalau boiling point dipengaruhi oleh hydrogen bond. Punya enggak alkohol hydrogen bond? Punya enggak ether itu adalah hydrogen bond? Kan gitu. Oke, yang B, between alcohol molecule there are hydrogen bonds. Benar enggak? Iya, ada H ketemu dengan O, jadi dia adalah hydrogen bonds. Alcohol mix well with water. Benar, alkohol itu tercampur baik dengan air, itu benar karena dia sesama pelarut polar. Then the polarization of alcohol is greater than that ether. Jadi alkohol itu lebih polar daripada ether. Benar. Yang E, alcohol molecule polar and ether is non-polar. Benar. Dia alkohol polar dan ether non-polar, tetapi titik poinnya di sini adalah ketika berhubungan dengan boiling point maka dia berhubungan dengan hydrogen bond. Jadi jawabannya adalah yang B.
Kita lihat di sini, ether ini jangan terkecoh ya. Ether di sini walaupun ada O sama ada H, tetapi dia bukan hydrogen bonds. Karena struktur ether itu kalau digambarkan dia CH3 ya. Berarti CH3 kemudian O terus CH3. C dia mengikat H sebanyak 3. Maaf ini aja. Mengikat H sebanyak 3. Sini H, sini H, sini H. Kemudian C baru berikatan dengan O. Kemudian C-nya di sini, sini ada H, sini ada H, sini ada H. Artinya O di sini dia tidak berikatan dengan hidrogen. Jadi dia bukan hydrogen bond. Gitu ya. Beda dengan alkohol. Kalau alkohol kan C2H5 tuh mintanya. Berarti C2H5 itu CH3 CH2OH. Nah, kalau digambar strukturnya jadi C mengikat H sebanyak 3. Terus ini mengikat C. Ini mengikat C, ini mengikat H, ini mengikat H, kemudian ada O, kemudian ada H. Nah, di sini kan ada hydrogen bondnya. Nah, bedanya di situ. Kalau yang ether tadi kan bukan O yang terhubung dengan H, tetapi O terhubung dengan C, maka dia tidak punya hydrogen bonds.